Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar? Alhamdulillah. Senang banget saya bisa ada di sini lagi nih di Islam Itu Indah. Kita insya Allah akan belajar bersama dengan guru-guru kita dan temanya tuh Masya Allah banget ya. Kenapa? Karena banyak banget loh jamaah yang membahas tentang bid'ah. Jadi banyak dari saudara-saudara kita mungkin yang lagi pengen belajar agama Islam lebih dalam lagi. Belum terlalu tahu banyak. Kemudian Afwan lagi belajar ini tiba-tiba ih itu bid'ah gak boleh. Ih itu bid'ah gak boleh. Ah udah kesel udah. Jadi akhirnya jadi males belajar agama Islam karena kok kayaknya banyak aturan banget ya gitu. Sebenarnya kita tuh gimana sih cara bisa menanggapi sesuatu, apakah ini benar-benar bid'ah atau memang diperbolehkan atau memang harusnya bagaimana sih kita menanggapi itu semua. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah hati-hati bid'ah, subhanallah. Nah, sebelum kita belajar nih bersama dengan guru-guru kita, sekarang saya mau nanya dulu sama Ustadz Syam. Tapi sebelumnya, jamaah udah sholat subuh belum? Kita tanya ya Ustadz Syam. Sama siapa? Maksudnya gimana sama Kita tanya sama siapa? Sama jamaah. Oh coba tanya. Jamaah, tadi pas sholat subuh yang ada di rumah juga pakai kunut apa enggak? Coba angkat tangan yang pakai kunut. Ada yang pakai, ada yang enggak. Oke, enggak apa-apa ini pakai. Oke. Tanya dulu dari mana? Ibu dari mana? Yang hijau dari mana? Dari Bengkulu dan Bandung Barat ya. Udah beda mazhab. Udah beda. Baru satu Indonesia. Belum beda pulau, belum beda negara ya. Siap. Kalau yang dari Bengkulu pakai kunut apa enggak? Enggak. Yang hafal pakai, yang enggak hafal enggak. Sebenarnya gimana sih Ustadz? Ada yang bilang katanya bid'ah pakai kunut, ada yang bilang enggak apa-apa. Bagaimana ini bid'ah atau sunnah? Mohon penjelasan. Siap, tapi guru kami Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Kak Caca, para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Aqimis salah. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Allahumma arhamna bil Quran. Dirikanlah salat, dirikanlah salat, dirikanlah salat. Dan di antara salat yang diwajibkan, di antaranya adalah salat subuh. Salat subuh itu dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk kunut di rakaat terakhir atau rakaat kedua setelah ruku. Subhanallah bihamdi sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Baca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Kalau sendirian Ustaz mau diganti Allahumma hdini boleh, tapi lebih bagus Allahumma hdina fi man hadait. Ciri walinya Allah itu senantiasa mendoakan orang lain juga tanpa diminta. Jadi tidak selalu aku, tapi biasakan dengan kami. Itu yang pertama. Kemudian mazhab yang lainnya juga mengatakan sunnah, tapi dalam mazhab Maliki kunutnya bukan setelah ruku, tapi sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mau ruku kunut dulu. Nah, mazhab Maliki. Kemudian mazhab yang lainnya diantaranya mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi mengatakan bahwa kunut subuh itu sudah dihapus. Kunut subuh itu pernah dilakukan Nabi, tapi Nabi menghentikan kunut subuh tersebut sehingga dalam mazhab Imam Abu Hanifah kunut subuh bukanlah sunnah, tidak dilakukan. Tapi meskipun tidak sunnah, kalau imamnya kunut maka makmumnya juga ikut ngangkat tangannya untuk ikut imam. Inilah perbedaan yang tidak membuat ulama bertengkar, berdebat tapi tidak bertengkar. Kalau sekarang bertengkar tidak berdebat. Apa bedanya? Kalau berdebat ada solusi, ada jawaban, ada ilmu.
Ada orang bertengkar tidak berdebat, tidak dapat ilmu, tidak dapat solusi, yang ada cuma pertengkaran saja. Subhanallah. Jadi ulama jauh sebelum kita lahir sudah berbeda pendapat masalah ini, tapi dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas kunut subuh tetaplah sunnah, dan kalau imamnya kunut, makmumnya ikut angkat tangan di belakang. Masya Allah, menghargai ya. Betul. Dan ini yang perlu digarisbawahi ya jamaah Islam itu indah. Tema kita pada hari ini bukan untuk mempertajam Bukan. perbedaan, tapi untuk menambah ilmu tentang mazhab ini begini, mazhab ini begitu, sehingga kita supaya lebih bijaksana. Betul. Kan? Dan dalam mazhab Syafi'i sunnahnya ini kalau ditinggalkan ini kunut subuh, kalau ditinggalkan kunutnya maka dia disunnahkan juga sujud sahwi karena sunnahnya sunnah ab'ad. Subhanallah. Iya, Terima kasih Ustaz Syam. sama-sama. Masya Allah, jamaah. Alhamdulillah, sekarang kita mau belajar bersama dengan Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum Habib, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Paling seneng banget kalau ngomongin bahasan tentang ini sama Habib Muhammad Syahab langsung. Masya Allah. Bib, berbicara tentang kita ziarah kubur Bib, ya. Ada yang nabur bunga, ada yang nyiram air, ada juga yang enggak. Karena katanya kalau nyiram bunga, nyiram air, nabur bunga itu bid'ah, katanya begitu. Ya kan? Nah, tapi Bib, berbicara tentang makam ini subhanallah, ada makam yang sedih banget Bib. Sedihnya kenapa? Kita lihat sama-sama, ini dia tayangannya. Tebing setinggi 20 meter di TPU Batakal, Kota Bogor, Jawa Barat mengalami longsor pasca diguyur hujan deras pada Kamis pagi. Longsornya tebing berdampak pada 8 makam dan mengancam belasan makam lainnya. Petugas BPBD mengevakuasi jenazah dan merelokasi makam demi mencegah terjadinya longsor susulan. Tembok penahan tanah sepanjang 15 meter di lokasi tak kuat menahan tekanan air hujan. Untuk menanggulangi risiko longsor lanjutan, petugas memasang terpal di area rawan. Relokasi sudah mendapat persetujuan dari keluarga korban. Subhanallah Bib, insya Allah makam yang longsor segera bisa dipugar. Amin. Itu juga aku nanti juga mau nanya sama Habib, itu gimana Bib kalau makam longsor terus jenazahnya kita udah nggak tahu di mana, terus selalu bagaimana? Kalau nggak salah itu ada 8 makam yang terseret ya Bib. Dan pertanyaan yang tadi adalah apakah menyiram makam dengan air itu adalah sebuah perbuatan yang bid'ah atau enggak, atau itu sunnah karena baginda Rasul pernah melakukan itu terhadap makam putranya. Baik. Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca dan yang lain, mudah-mudahan kita semua dapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini tidak usah mengklaim diri kita manhaj yang paling benar. Karena di atas langit ada langit. Jangan suka tipu-tipu. Hadis sahih didoifkan, hadis doif disohehkan. Makanya salah satu contoh di dalam kitab Nihayatuz Zain itu dikatakan wa yundabu, artinya disunnahkan bahkan rasyul qabri, memercikan air atau menaruh air di kuburan itu bima'in baridin. Ingat, bima'in baridin. Artinya dengan air yang dingin, bukan air panas. Terbawa di rumah satu teko air panas, emang kuburan mau ngopi dia. Ya, dan juga ditakutkan apa, ada binatang-binatang bisa mati dia. Bima'in baridin, dengan air dingin. La ba'sa, ini sunnah lah. La ba'sa, maka tidak masalah pun air tersebut dicampur dengan air mawar. Kan suka pakai air mawar kita, betul Ibu ya? Kenapa? In qasada bihi, kalau memang tujuannya untuk mendekatkan atau mendatangkan malaikat. Kenapa? Malaikat itu senang dengan raihata thayyibah. Senang dengan bau-bau yang harum, bau-bau yang wangi. Nggak tahu kalau air mawar sekarang yang dijual itu masih wangi atau tidak. Di dalam kitab Hasyiatul Bajuri itu dikatakan disunnahkan juga menyiramkan air. Ingat, disunnahkan bukan dibid'ahkan. Disunnahkan
kita menyiramkan air, tapi di sini dikatakan makruh kalau pakai air mawar. Kenapa? Di situ dikatakan tabdzir. Makruh ya, makruh. Tabdzir itu artinya berlebih-lebih. Tapi Imam As-Subki mengatakan tidak masalah dengan air mawar, sama apa in qasada bihi, kalau memang tujuannya untuk mendatangkan malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu senang bau yang wangi-wangi. Masya Allah, tabarakallah, sangat jelas sekali Bib. Artinya memang perbedaan mazhab di sini ya. Perbedaan tapi jangan ultimatum. Oh, yang jangan. beda langsung salah. Nah itu yang Enggak. salah. Jadi hargain aja. Bahkan ada yang makruh Betul. tapi ada juga yang membolehkan. Ya. Baik. Jazakallah khair Habib, terima Baik. kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa. Habis ini kita masih akan lanjut dengan pembahasan kita semakin mendalam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah